Ibu bapak saudara orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Senin 15 Juni 2020 adalah Senin pekan biasa ke-11. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kita buka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di Bukit Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa maksud Yesus? Apakah yang Tuhan mau ialah kita membiarkan kejahatan terjadi tanpa harus melawan? Tentu itu bukan maksud Tuhan Yesus. Yesus tidak meminta kita untuk tunduk dan menyerah kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang-orang tertentu. Tapi yang perlu ditolak, yang perlu dilawan adalah kejahatan itu. Yesus sudah mengajak kita untuk menghajar orang yang berbuat jahat. Tapi tindakan kejahatannya itu perlu dilawan, karena jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita untuk memusuhi, untuk membalas kejahatan yang sama kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan membuat kita tidak lebih daripada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Maka Tuhan tidak mau berlaku hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh membuat hal yang jahat yang sama kepada orang yang berbuat jahat itu. Yesus mengajak kita untuk justru tetap menunjukkan kebaikan kepada orang itu. Tetap melakukan yang baik. Sikap jahatnya harus dilawan. Tapi kita tidak boleh karena perlawanan terhadap sikap jahatnya itu lalu kita malah memperlakukan dia sebagai orang yang pantas mendapatkan perlakuan yang jahat juga. Tuhan mengajak kita untuk berbuat baik. Sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita diwajibkan untuk menolong orang-orang yang berbuat jahat itu. Dia ibarat orang yang sakit secara rohani. Maka kepada orang yang sakit secara rohani itu perlu ada cara-cara yang ditempuh agar dia bisa sembuh dari penyakitnya itu, supaya dia bertobat. Maka upaya-upaya untuk mengajak dia bertobat itu yang perlu kita lakukan, bukannya membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekurang-kurangnya satu hal yang bisa kita lakukan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita ialah mendoakan orang itu. Mendoakan dengan tekun, supaya dengan bantuan rahmat Allah orang itu berubah menjadi manusia yang baik. Salah satu bentuk sederhana dari kebaikan yang bisa kita lakukan. Sederhana tapi punya dampak besar, karena kita minta Allah ikut campur tangan untuk membantu orang itu menjadi orang yang baik. Itulah hukum kasih. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.